Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur untuk momen di mana kita boleh memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan juga pada saat ini kita juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Samuel Uliloni, dan tentunya akan dikemas di dalam satu pembicaraan, obrolan antara saya dengan Pendeta Samuel terkait dengan satu topik yang menarik, yaitu siapakah sahabat rohanimu? Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa tema ini penting? Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, kita masuk ke dalam sebuah proses atau perjalanan yang panjang. Dan Tuhan mendesain supaya kita tidak hidup sendirian, berjuang sendirian, tetapi ada dimensi persekutuan di mana kita juga dihadirkan oleh Allah, rekan-rekan akuntabilitas atau istilah sederhananya sahabat-sahabat rohani yang menjadi partner kita, yang menjadi mentor kita di dalam pertumbuhan rohani kita, di dalam perjalanan kita semakin serupa dengan Kristus di tengah dunia yang berdosa ini, di tengah pergumulan kita melawan diri kita sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung saja kita akan bincang-bincang dengan Pendeta Samuel Uliloni. Shalom Muse. Shalom Cinta. Bersyukur hari ini kita boleh ngobrol-ngobrol ya, terkait dengan satu tema yang tadi sudah saya sebutkan tentang sahabat rohani. Tadi saya sudah sedikit memberikan introduksi kepada jemaat di rumah ya, tentang kenapa sih sahabat rohani itu sesuatu yang sangat penting, begitu ya. Nah, kalau menurut Muse sendiri di dalam perjalanan Muse yang tentu sudah cukup panjang, melayani dan juga bertemu dengan banyak orang, banyak pengalaman hidup yang Muse lihat dan Muse juga alami. Dari hal-hal itu, kekayaan-kekayaan yang sudah Tuhan hadirkan, kira-kira menurut Muse Samuel, mengapa sahabat rohani itu penting? Ya, sahabat rohani itu sangat penting bagi kita karena ketika kita dalam pergumulan, dalam persoalan yang mungkin sulit bagi kita untuk jalani sendiri, untuk tempuh sendiri, ada sahabat yang bisa menolong, bisa menasehati, bisa memperhatikan, bisa mempedulikan, mendukung dalam segala persoalan kehidupan. Jadi sahabat rohani itu penting bagi kita. Memang secara rohani sahabat kita yang terbaik adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi Tuhan juga mau supaya kita memiliki sahabat yang bisa secara langsung bertemu muka dengan kita. Sehingga lewat dialog, lewat curhatan yang kita sampaikan kepadanya, dia mengerti kita dan dia mendukung kita, dia menolong kita. Kalau kita salah, dia menasihati kita, dia mengarahkan kita, sehingga kita bisa kembali lagi pada jalan yang benar. Jadi semua persoalan yang kita hadapi dalam dunia ini, kita tentunya ada saat-saat di mana kita sulit atau mungkin merasa buntu. Kalau tidak ada sahabat, itu bisa mengalami frustrasi dan lain sebagainya. Karena itu penting sahabat. Ya, jadi sahabat rohani kita yang paling utama ialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabat yang terbaik bagi kita, yang siap mendengarkan doa-doa kita, permohonan kita. Tapi juga sahabat di dunia inilah yang bisa berhadapan muka dengan muka, menolong kita dalam berbagai hal. Iya.
Jadi tadi ada satu prinsip yang mendasar ya. Yesus sahabat atau sobat kita yang sejati. Itu tentu sebuah kebenaran mutlak yang tidak dapat ditawar lagi ya Musa ya. Tetapi di satu sisi Tuhan mengerti juga kelemahan kita, keterbatasan kita. Oleh karena itu Tuhan memberikan sebuah anugerah yang visible, yang terlihat. Ya, salah satunya kita bisa melihat sarana anugerah Tuhan kalau di dalam tradisi gereja atau sakramen gereja itu ada perjamuan kudus. Kita bisa melihat ada roti dan anggur itu sebagai tanda yang terlihat sehingga kita bisa menghayati lebih dalam anugerah Tuhan itu. Dan kalau di dalam konteks persekutuan kita yang terlihat adalah sahabat rohani, sesama kita orang percaya ya, yang tadi Musa Samuel katakan. Nah Musa, sebelum lebih jauh kita bahas topik ini, kira-kira di dalam firman Tuhan, Alkitab kita, apakah ada contoh yang real, yang konkret terkait dengan persahabatan rohani ini, di mana membawa dampak yang positif bagi pertumbuhan rohani? Ya, di dalam Alkitab tentu ada banyak ya sahabat-sahabat yang menolong bagi pribadi-pribadi yang dalam persoalan dan pergumulan. Ya, salah satu yang ingin saya angkat di sini yaitu dari ya hubungan persahabatan antara Rasul Paulus dengan Timotius. Ya, di mana Timotius ya benar-benar ya mendapat seorang sahabat yang menolong dirinya, yang mengarahkan dia, yang membimbing dia, yang menguatkan, menopang dia untuk kuat dalam iman kepada Tuhan dan siap melayani Tuhan dengan lebih baik. Apakah ada teks yang bisa menjadi rujukan kita? Ya, kita bisa baca dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Cukup 6 ayat ini saja kita bisa lihat beberapa hal di dalamnya. Apa yang terjadi, ya persahabatan di dalam kehidupan Rasul Paulus dengan Timotius. Oke. Saya akan bacakan untuk seluruh jemaat yang ada di rumah Musa ya. Ya baik, silakan. Baik, mari jemaat sekalian kita menyimak Alkitab kita. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 6. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Baik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dari 6 ayat ini Musa, hal apa terkait dengan persahabatan rohani yang dapat kita petik beberapa pelajaran yang ada? Ya, kita lihat di sini ada ciri-ciri seorang sahabat rohani yang dari ayat 1 tadi sampai dengan ayat ke-6. Yang penting untuk kita perhatikan di sini, yaitu yang pertama, seorang sahabat rohani bagi kita yang dapat membimbing menuntut kita kepada jalan yang benar atau yang dapat
menolong kita ialah dia harus memiliki kehidupan rohani yang baik, dekat dengan Tuhan dan hidup dalam rencana Tuhan. Ya kita lihat di situ ayat 1 tadi Paulus mengatakan, dan Paulus benar-benar kita tahu dia seorang bapak rohani yang baik dalam menasehati jemaat, dalam membina jemaat, mengarahkan jemaat. Dan Timotius di sini mendapat kesempatan itu untuk dibimbing dan diperhatikan oleh Rasul Paulus. Nah, dan benar Rasul Paulus ini orang yang hidup di dalam iman dan sungguh-sungguh beriman. Jadi ini salah satu ciri pertama sebagai seorang sahabat rohani. Jangan kita bersahabat dengan orang yang kita tahu dia hidup tidak benar, nanti dia bawa kita ke arah yang tidak benar juga. Ya. Yang kedua ialah dalam ayat yang kedua juga, yaitu dia menjalin hubungan dekat dan memperhatikan kehidupan rohani Anda. Ya, sebagai anak, saudara, sahabat, ya, bagi dirinya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, Rasul Paulus menempatkan dirinya sebagai orang tua bagi Timotius. Jadi hubungan ini ya walaupun bukan bapak anak memang, tapi hubungan itu dinyatakan sebagai orang tua anak. Artinya ada penerimaan yang sungguh. Nah itu bisa jadi sahabat. Dia memandangnya sebagai anak. Mengapa? Karena memang Paulus dia lebih tua dan Timotius di sini orangnya masih sangat muda. Ya. Oleh karena itu dia menasehati ya Timotius di sini untuk ya hidup bertumbuh dalam iman dan ya menganggap Timotius ini sebagai anaknya. Kemudian yang ketiga, bahwa kita lihat di ayat yang ketiga, dia setia mendukung dan memperhatikan ya kapan saja dibutuhkan, bahkan selalu mendoakan. Ya. Dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Perhatian sungguh di sini contoh. Ya, jadi ya ini hubungan yang memang bukan orang tua anak, tapi sudah seperti orang tua anak. Dan mengingat dalam doa siang dan malam. Artinya perhatian yang sepenuhnya diberikan. Ya, jadi kapan saja dibutuhkan, sahabat itu pasti siap menolong. Pasti siap memperhatikan, mempedulikan. Ya. Kemudian dalam ayat keempat dan ayat yang kelima di situ juga menunjukkan bahwa dia turut senang dan bersukacita dengan kemajuan rohani yang dialami Timotius. Ya, tentunya juga turut bergumul jika Timotius itu susah. Jadi sangat memberi perhatian. Nah, kalau kita tahu bahwa Timotius ini orangnya karena masih muda dia minder. Dia orangnya minderan. Ya. Tetapi Paulus sangat mendukung Timotius dan percaya kamu pasti bisa. Karena itu di dalam salah satu nasihatnya dikatakan kepada Timotius bahwa janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Artinya kau harus tampil percaya diri, jangan rendah diri, karena kau sudah diangkat sebagai pemimpin di situ. Ya. Jangan karena kelakuanmu kamu akhirnya dianggap rendah oleh jemaat, tapi tampillah percaya diri. Tampillah penuh semangat, ya, curahkan semua kemampuan yang ada padamu untuk melayani jemaat dan orang pasti hormat engkau.
Makanya harus rajin, harus setia melayani dan melakukan semua pelayanan dengan baik. Nah itu, jadi di sini Rasul Paulus mengangkat, memberi dorongan, menguatkan Timotius untuk hidup benar dan melayani. Kau pasti bisa. Ada juga dalam bagian yang lain dikatakan bahwa kobarkanlah semangatmu. Nah ini bukti-bukti bahwa perhatian Rasul Paulus kepada Timotius ini benar-benar menjadikan Timotius sebagai anaknya. Dan artinya persahabatan ini persahabatan yang benar-benar saling memperhatikan dan mempedulikan. Ya. Baik, jadi dari penjelasan yang sudah cukup jelas dan cukup lengkap terkait dengan teks Alkitab yang tadi kita simak bersama-sama, kita bisa menangkap beberapa poin jemaat sekalian terkait dengan ciri-ciri sahabat rohani ya Musa. Nah, namun saya mencoba sebagai penanggap ya, mungkin juga jemaat sekalian di rumah ada juga yang mempertanyakan hal yang sama dengan saya. Nah, Musa, kalau saya mencoba untuk mengaitkan prinsip-prinsip kitab suci terkait dengan ciri-ciri yang tadi sudah dipaparkan untuk lebih realistik, untuk bisa lebih konkret diterapkan di dalam kehidupan keseharian jemaat di rumah terkait dengan sahabat rohani. Tadi Pendeta Samuel Musa sudah menguraikan salah satu ciri sahabat rohani yang pertama itu kan tentu kerohaniannya harus baik. Kalau tidak baik bagaimana dia bisa membimbing atau mengarahkan. Namun pertanyaannya, apakah pembimbing rohani, maksud saya sahabat rohani itu adalah orang yang harus sempurna? Atau kalau kita lihat tentu no one is perfect, tidak ada yang sempurna. Tetapi apakah sahabat rohani itu juga boleh atau adalah baik atau adalah bijak? Juga dia boleh share pada waktu yang lain tentang kelemahannya juga terhadap orang yang dibimbingnya ini, atau yang menjadi sahabat atau rekan akuntabilitasnya ini. Jadi kira-kira gimana paradigmanya itu antara orang yang lebih suci dengan orang yang lebih berdosa, atau sebenarnya sama-sama orang berdosa tetapi mungkin yang satu udah lebih di depan begitu. Yang satu mungkin langkahnya masih ada yang di belakang. Nah, kira-kira paradigmanya bagaimana nih terkait dengan yang ciri pertama ini? Ya, jelas di sini bahwa semua manusia itu berdosa. Ya, pengalaman juga berbeda-beda. Tapi di sini ialah bahwa seorang sahabat rohani itu yang kita mau jadikan sahabat rohani kita, jangan yang lebih sulit dari kita, yang rohaninya lebih di bawah kita. Itu tidak dapat menolong kita. Atau juga jangan yang dia sendiri masih hidup tidak benar. Tapi kalau pengalaman hidup pernah tidak benar, atau sekarang ini sudah menyadari hidupnya tidak benar dan sedang berjuang dan sudah mulai ada kemajuan, boleh dipakai jadi sahabat. Sehingga artinya dia sudah lebih selangkah ke depan, ya kita lihat ini penting bagi kita jadikan sahabat. Ya, tetapi juga bukan hanya dari segi rohani saja. Ya, tentu ada hal-hal lain lagi yang memang perlu kita perhatikan. Ya, jadi penting di sini ialah bagaimana kita mempercayakan masalah kita kepada orang lain yang bisa kita percaya. Ya, harus bisa dipercaya. Dan di dalam dialog itu, Musa, apakah baik, apakah indah atau elok dilihat bila saling terbuka? Oke, saya juga punya kelemahan, sekian, dan saya sedang diproses oleh Tuhan, saya sedang bergumul, ada kalanya saya menang, ada kalanya saya jatuh. Apakah oke? Apakah itu sesuatu yang justru bisa lebih menguatkan? Oke, karena kita lihat pada
minatnya, tujuannya, semangatnya untuk keluar dari permasalahan. Oke, bisa jadi sahabat. Ya. Jadi artinya orang ini ada keinginan untuk berubah, ada keinginan untuk bertumbuh. Nah, disinilah yang penting bisa jadi sahabat saya. Ya. Karena dia punya pengalaman seperti itu, paling tidak dia sangat mengerti saya dan dia bisa nolong saya. Dan dia pun juga bergumul dengan hal yang sama. Dia sedang bergumul, jadi bisa saling mengawasi juga. Ya. Tapi artinya yang saya lihat di sini bahwa wah, ini bisa jadi sahabat gue. Ya. Saya bisa percayakan masalah saya kepada dia. Ya. Nah, termasuk hal lain lagi, misalnya ya, kalau kita mau menentukan sahabat juga, itu harus bisa memastikan bahwa sahabat rohani kita itu adalah seorang yang dapat dipercaya sebagai contoh dan teladan hidup bagi kita, dan juga ya dia terbuka dengan kita, kita terbuka dengan dia. Ya. Jadi ada semacam saling percaya, saling trust satu sama lain. Di situ ada keterbukaan satu sama lain. Dan ketika ada keterbukaan itu tidak ada judgement di sana ya. Tidak ada rasa tidak aman karena takut dihakimi. Tetapi justru diterima, dikasihi, dan didoakan, dimotivasi begitu maksud saya. Wah, indah sekali ya kalau kita bisa memiliki sahabat rohani seperti itu. Nah, tetapi pertanyaan selanjutnya nih. Tadi Paulus bertemu atau berjumpa dengan Timotius. Kita bisa melihat Paulus menyebut Timotius sebagai anakku yang kekasih. Bahkan sangat dekat. Dikatakan oleh Paulus tahu loh. Neneknya Timotius itu dan ibunya Timotius itu bagaimana begitu ya. Teladan hidup mereka. Berarti ada kedekatan di sana. Nah, tetapi Musa, sebagaimana tadi saya katakan di awal, mungkin jemaat juga berpikir, kan tidak semua sesama kita atau saudara kita yang seiman, yang juga bertumbuh dalam Tuhan, itu ya katakanlah secara psikologis tipe kepribadiannya cocok dengan kita. Ya, kebetulan Pendeta Samuel juga cukup mendalami psychology and counseling gitu ya. Ada sama-sama anak Tuhan nih. Tetapi tipe kepribadiannya, mungkin interestnya atau mungkin chemistry-nya itu rasanya kurang klop begitu. Meskipun sama-sama bertumbuh begitu. Jadi apakah sahabat rohani ini sesuatu yang kita usahakan, paksakan, atau sebenarnya ada sisi ini diberikan oleh Tuhan, given sebagai grace daripada Tuhan. Menurut Bapak bagaimana? Ya, artinya itu bisa dalam pengertian menjadi grace atau berkat dari Tuhan, ya. Karena tentu kalau kita punya niat untuk bertumbuh secara baik, kan kita berdoa. Minta Tuhan, saya punya pergumulan, saya mau curhat dengan siapa ini? Cocoknya dengan siapa ini? Ya. Karena itu, ya, ketika kita menemukannya dan klop, pasti itu jawaban doa. Pasti itu pertolongan Tuhan. Ya. Dan artinya niat baik kita untuk berubah, untuk bertumbuh itu selalu didukung oleh Tuhan. Dan itu justru menjadi kerinduan Roh Kudus di dalam membimbing kita. Ayo anakku, berubahlah, bertumbuhlah, jadi lebih baiklah. Ya. Sehingga kalau kita menemukan orang yang pas dengan kita, itu anugerah Tuhan, benar. Ya. Dan kalau kita sudah temukan anugerah itu, kita harus benar-benar terbuka sama Tuhan. Harus benar-benar terbuka dengan sahabat kita, ya, dan kita terbuka di hadapan Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Tolong saya, terima kasih untuk bantuan sahabat saya ini, dan saya percaya Tuhan memampukan aku untuk keluar dari permasalahan ini. Baik, jadi dengan demikian tentu benarlah apa yang firman Tuhan pernah katakan di dalam bagian yang lain, janganlah kita menjauhi persekutuan itu ya. Jadi kita harus masuk ke dalam komunitas tubuh Kristus dan kita berdoa di sana dan kita sama-sama percaya Allah itu senantiasa campur tangan, berintervensi, apalagi kalau kita mau berubah. Tentu Allah akan pertemukan kita
dengan sahabat rohani begitu ya. Nah, namun Musa tentu satu sisi ya kita juga butuh waktu ya untuk bisa mengenal orang, untuk trust orang, kan nggak sembarangan. Kira-kira gimana menurut pendapat Musa? Nanti takutnya kita dia sahabat rohani, kita vulnerable, kita rapuh bersama-sama, kita utarakan dosa-dosa kita, kelemahan kita, bocor lagi. Tadi kan Musa memberikan satu info tambahan nih ya. Dia bisa keep the secret gitu loh. Confidentiality daripada pergumulan kita gitu loh. Jadi gimana menurut Pendeta Samuel? Ya, jadi kita lihat posisi sebagai sahabat atau orang yang dijadikan sahabat. Nah, kita harus bisa menjaga rahasia sahabat kita. Jangan sahabat kita ini sudah percaya kita, sudah mencurahkan segalanya kepada kita, kebobrokannya, kelemahannya, dia sudah ini dengan kita. Tapi kita seenaknya ngumbar sana sini, atau mungkin juga dijadikan khotbah. Oh jangan begini-begini ya. Nah, ini seperti saudara kita ini, waduh ternyata dia begini-begini. Tapi untunglah Tuhan masih tolong dia, pertemukan dengan aku, jadi aku nasihati dia. Wah ini celaka 12. Tidak boleh. Atau mungkin kasih contoh-contoh tersirat atau implisit ya. Ada orang yang seperti ini tapi orang justru jangan orangnya sekitar ini. Jangan dengan dia, yang dekat dengan dia gitu ya. Itu pun juga salah begitu ya. Tidak boleh. Harus benar-benar dijaga itu. Apalagi kita hamba Tuhan ya, contoh itu harus jaga benar. Ada jemaat ini konseling dengan kita, percaya kita. Tahu-tahu kita kasih tahu, jangan bilang siapa-siapa ya. Hanya kamu yang tahu ya. Ini udah tidak benar. Berarti hanya kamu tahu, hanya kamu yang tahu, yang itu hanya kamu yang tahu, yang ini hanya kamu yang tahu, yang tersebar ya. Dari tersebar. Rahasia umum. Ya ini tidak boleh. Bahkan, nah jadi tadi mengenai rahasia, sorry saya sedikit potong. Jangan-jangan istri atau orang tua atau anak kita pun jangan kita kasih tahu berarti ya maksudnya. Ya, kalau dalam etika konseling yang kami pelajari, ya, bahkan istri pun tidak boleh tahu, anak pun tidak boleh tahu. Ya. Jadi hanya benar-benar ya antara saya dengan konseli. Ya, dia ini. Kecuali dia umbar, sekalipun dia mengatakan, "Oi, aku dilayani atau aku konseling dengan Bapak itu, aku benar diberkati loh dan aku akhirnya berubah seperti ini." Nah itu dari dia, tidak jadi masalah. Ya. Dan kalau ada orang konfirmasi karena dia sudah terbuka, boleh kita mengatakan, ya benar apa yang dia katakan. Tapi belajarlah dari dia, ya, dari keterbukaannya. Belajarlah dari pengalamannya untuk kita tidak ulangi dalam hidup kita. Tapi kalau orangnya masih sangat kasusnya ini itu sangat memalukan dan sebagainya, tidak boleh sama sekali kita bongkar keluar. Ya, jadi sekalipun mungkin hubungannya bukan konselor dengan klien, tetapi sahabat rohani dengan sahabat rohani, itu pun juga harus betul-betul belajar bisa dipercaya. Harus, itu wajib. Betul-betul keep pergumulan ini, doa sama-sama, menangis sama-sama, bertumbuh sama-sama. Kerusakan di dalam persekutuan jemaat ialah kalau ada yang terbuka dengan kita, kemudian kita menyampaikan pokok doa lagi kepada orang lain. Nah, ini bahaya, tidak boleh. Sekalipun maksud kita, mari supaya didoakan rame-rame, itu menyebar fitnah justru. Ya, karena apa? Mengapa itu jadi fitnah? Karena orangnya kan tidak terbuka sama semua orang, terbuka sama kita pribadi. Dan kalau kita ininya berarti kita memfitnah dalam pengertian kita bongkar itu hal yang tidak boleh kita bongkar. Jadi artinya kalau kita bongkar itu kesalahan, itu dosa, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan.
Karena Tuhan juga menghargai setiap pribadi kita, bahwa apapun yang merupakan privasi kita, Tuhan juga mau jaga itu. Baik. Dan yang terakhir, Muse dan juga jemaat sekalian di rumah, sebuah pertanyaan penutup. Di dalam dinamika persahabatan rohani, bagaimana Muse kira-kira baiknya supaya ketika kita menjadi orang yang dimintai pertolongan, kita bisa waspada terhadap Savior Syndrome, seolah-olah kita menjadi penyelamat dan kita menikmati kalau orang minta tolong sama kita. Karena secara psikologis itu ada ya yang disebut sebagai Savior Syndrome. Atau yang kedua, kalau dari sisi kita yang sebagai yang meminta tolong, bagaimana kita juga belajar waspada supaya kita tidak justru ketergantungan secara tidak sehat terhadap sahabat rohani kita, karena yang memberi pertumbuhan Roh Kudus. Ada sisi di mana itu tanggung jawab kita pribadi gitu. Meskipun Paulus available untuk Timotius, tapi tetap ada sisi-sisi di mana itu masalah Timotius dengan Tuhannya, begitu loh. Nah, jadi secara singkat saja, Musa, karena waktu kita terbatas, bagaimana kita waspada terhadap dua ekstrem itu di dalam dinamika persahabatan rohani yang terbangun? Ya. Pertama, kita jangan seolah-olah jadi juru selamat bagi orang yang kita tolong. Artinya dia sendiri bertanggung jawab dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang kalau orang yang menganggap dirinya bahwa dia harus menolong, dia harus 100% mengupayakannya, seringkali ini terjadi kesalahpahaman. Kok kamu tidak berubah-berubah sih? Nah, ya. Mau bagaimana lagi? Nah, itu ada tuntutan. Karena dia pingin bahwa dialah yang harus membetulkan orang ini. Nah, inilah yang dibilang Savior Syndrome. Dia harus waspada sekali. Ya, waspada. Ya. Jadi artinya bukan tanggung jawab kita. Kalau kita menasihati orang, mengarahkan orang, dan dia tidak berubah, bukan tanggung jawab kita. Ya, sama dengan penginjilan. Kita menginjil. Tapi kalau orang tidak tobat-tobat, jangan kita yang marah. Nah, terus yang kedua tadi, jangan kebergantungan. Ada orang juga yang datang kepada kita, dia tidak tumbuh-tumbuh, harapnya ke kita terus. Misalnya, ya, ada masalah sedikit, tolong doakan. Ya, ini pilek, batuk, tolong doakan. Ya. Masalah apa baik? Ah, ini namanya ketergantungan. Sandung aja minta doakan. Iya. Ya. Jadi suasana hidupnya sedih terus dan minta tolong terus. Mengasihani diri. Ini juga tidak boleh terjadi. Karena kita masing-masing harus bertumbuh di hadapan Tuhan. Teman kita, sahabat kita itu hanya pemberi arah, penolong. Seperti di sini Timotius hanya didoakan oleh ini, hanya disurati, hanya dinasehati, ya, dikasih tahu begini-begini, ya. Tapi bukan berarti awas ya kamu ya, kalau tidak berubah, kalau nggak maju, kalau nggak tumbuh, tidak ada ultimatum seperti itu. Jadi Paulus sebagai mentor bagi Timotius sangat peduli, hadir dekat dalam kehidupan Timotius, mengupayakan pertumbuhan rohani Timotius, tetapi tetap memberikan ruang atau sisi-sisi tertentu di dalam kehidupan Timotius untuk dia bertumbuh, bertanggung jawab atas kehidupan pribadinya di hadapan Tuhan, begitu ya. Oleh karena itu awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ya. Baik, ini luar biasa sekali ya. Contoh yang pernah diberikan oleh Rasul Paulus. Beliau juga adalah orang yang tidak sempurna tentunya ya, yang paling berdosa di antara seluruh orang berdosa, tapi hidupnya dipulihkan dan dia memberikan tongkat estafet itu kepada Timotius. Dia menjadi mentor, sahabat rohani yang baik, dan Timotius yang muda juga bisa mengembalakan jemaat dengan luar biasa di sana. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, bersyukurlah kalau engkau sudah memiliki sahabat rohani dalam hidupmu. Itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi sarana anugerah Tuhan yang terlihat untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan, cinta sesama, hidup kita juga boleh dipulihkan perlahan melalui kehadiran sahabat-sahabat rohani. Tetapi bagi yang belum,
Sebagaimana tadi di dalam diskusi kami, kita juga bisa melihat, mintalah kepada Tuhan, itu tidak apa-apa ya Musa ya. Kita tetap punya niat, kita tidak menjauhi persekutuan, cepat atau lambat, kita percaya Tuhan tentu akan menolong anak-anaknya yang mau bertumbuh ya. Tidak mungkin anak-anaknya dibiarkan ya Musa ya. Apalagi mau bertumbuh secara serius. Berdoalah dan saya percaya Tuhan pasti menolong kita semua. Baik, demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan tutup di dalam doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Samuel. Kita berdoa bersama. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk apa yang kami boleh seringkan pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu, teladan yang kami pelajari dari Rasul Paulus dalam membimbing Timotius sebagai anak rohaninya, sebagai sahabat rohaninya. Biarlah ya Tuhan, kami boleh belajar dari apa yang terungkap dari firman-Mu ini. Biarlah kami di dalam hidup ini tidak gengsi, tidak tahan diri untuk tidak terbuka kepada teman, kepada sahabat. Tapi berikanlah kami ya Tuhan kesempatan untuk membuka diri supaya ditolong atau dikoreksi oleh sahabat rohani agar hidup kami bisa tumbuh menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Biarlah di dalam perjalanan hidup kami masing-masing boleh memiliki teman atau sahabat yang dapat mendukung, yang dapat menguatkan, yang dapat memberikan dorongan untuk kami tumbuh di dalam Tuhan, sehingga persekutuan kami di dalam Engkau makin indah dalam dukung-mendukung satu dengan yang lainnya. Biarlah kami jemaat-Mu ya Tuhan, boleh ditolong oleh Tuhan, agar kami masing-masing memiliki sahabat rohani untuk tumbuh bersama, saling menguatkan, saling memberi dorongan, dan saling menolong dalam banyak hal, dalam banyak pergumulan, dalam banyak persoalan. Selalu ada jalan keluar, selalu ada arahan terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati kami sekalian anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.